Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Bapak Julfikar Supriyadi dengan mata pelajaran korespondensi di kelas 10 Administrasi Perkantoran. Pertama-tama Bapak mengucapkan selamat datang untuk kelas 10 di SMK Karya Agung Ciledug. Semoga kalian tetap bersemangat sekolahnya dalam pembelajaran jarak jauh untuk tahun ajaran 2020 sampai 2021. Mudah-mudahan masa pandemi ini akan segera berakhir dan kita bisa melakukan aktivitas pembelajaran seperti biasanya. Pengertian komunikasi kantor. Proses penyampaian informasi dari suatu pihak individu atau suatu pihak tertentu kepada pihak lain yang berlangsung dalam suatu kantor. Komunikasi kantor dapat dilakukan secara lisan, baik langsung maupun dengan alat komunikasi, maupun dalam bentuk tulisan. Asas komunikasi. Asas komunikasi ada 4. Yang pertama, komunikasi berjalan antara pikiran seseorang dengan pikiran orang lain. Yang kedua, orang hanya dapat memahami tentang suatu hal jika menghubungkan dengan hal lain yang telah dimengerti. Yang ketiga, orang melakukan komunikasi mempunyai suatu kewajiban untuk membuat dirinya dimengerti. Yang keempat, orang tidak paham dalam menerima pesan mempunyai kewajiban untuk meminta penjelasan. Adapun jenis-jenis komunikasi kantor, yang pertama, komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah komunikasi yang dilakukan dengan media lisan alias melalui percakapan secara langsung antara komunikator dan komunikan yang diajak bicara dalam suatu komunikasi tertentu. Komunikasi lisan merupakan jenis komunikasi yang didasarkan pada media penyampaian pesan tersebut. Komunikasi lisan dalam hal ini adalah bentuk lisan yang dimiliki oleh komunikasi ini. Yang kedua, komunikasi tulisan. Komunikasi tulisan merupakan pasangan dari komunikasi lisan. Komunikasi tulisan adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan media tulisan oleh para komunikatornya untuk menyampaikan pesan pada komunikan yang mereka miliki. Komunikasi tulisan biasanya banyak dilakukan pada mereka yang sangat sulit untuk ditemui atau pada kebutuhan untuk mengomunikasikan suatu gagasan pada halayak yang luas tetapi waktunya terbatas. Yang ketiga, komunikasi koordinasi. Komunikasi koordinasi merupakan komunikasi yang didasarkan pada sifat komunikasi tersebut. Dalam hal ini, komunikasi koordinasi adalah jenis komunikasi yang dilakukan untuk melakukan koordinasi, biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi, akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan yang sama seperti dalam komunikasi horizontal. Yang keempat, komunikasi atas ke bawah. Salah satu jenis komunikator adalah
komunikasi yang bisa disebut komunikasi atas ke bawah atau komunikasi top down. Komunikasi ini menunjukkan dua hal, yaitu bahwa pengirim pesan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada menerima pesan. Yang kelima, komunikasi bawah ke atas. Jenis komunikasi bawah ke atas dapat dianggap sebagai lawan dari komunikasi atas ke bawah. Komunikasi bawah ke atas adalah komunikasi yang berasal dari komunikator yang berkedudukan secara struktural lebih rendah daripada komunikan yang diajak bicara. Komunikasi bawah ke atas juga bisa disebut dengan komunikasi bottom up. Lalu selanjutnya yang F, komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal terjadi ketika komunikasi bawah ke atas dan komunikasi atas ke bawah terjadi secara bersamaan atau dalam waktu yang berdekatan. Pada praktiknya hampir selalu komunikasi ini terjadi karena biasanya komunikasi atas ke bawah atau sebaliknya akan segera direspon oleh komunikan yang sedang diajak bicara. Yang G, komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal merupakan antitesa atau jenis yang berlainan secara langsung dengan komunikasi vertikal. Hal ini memang benar karena komunikasi horizontal merupakan komunikasi yang dilakukan dengan antara komunikator dan komunikan yang secara struktural memiliki kedudukan yang sama. Yang H, komunikasi organisasi pada halayak. Komunikasi organisasi pada halayak adalah suatu jenis komunikasi yang digunakan dalam berhubungan dengan kelompok lain yang ada di luar barisan organisasi tersebut. Secara sederhana dapat dikatakan merupakan sebuah komunikasi yang dilakukan oleh kantor pada masyarakat atau kelompok lain yang ada di luar anggota kantor tersebut. Yang I, komunikasi instruksi. Komunikasi instruksi merupakan salah satu bagian dari komunikasi top down yang bertujuan untuk memberikan perintah pada bawahan dari atasan tertentu. Lalu selanjutnya komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal pada dasarnya merupakan suatu komunikasi dengan pesan nonverbal yang dilakukan di dalam suatu kantor. Komunikasi nonverbal adalah jenis komunikasi di dalam kantor lainnya yang dapat dilakukan oleh hampir semua orang, tidak peduli struktur dan posisinya dalam kantor tersebut. Yang K, memo. Memo pada dasarnya adalah salah satu jenis pesan dalam komunikasi tulisan yang biasanya diberikan oleh atasan pada bawahannya karena tidak memiliki waktu yang cukup untuk menyampaikan instruksi dengan detail. Yang L, komunikasi khalayak pada organisasi. Komunikasi organisasi pada halayak berarti kantor yang berbicara pada halayak. Pada jenis komunikasi halayak, adapun pada organisasi ini, kantorlah yang berperan sebagai komunikan dan menerima pesan yang berasal dari halayak luas tersebut. Yang M, komunikasi motivasi. Komunikasi motivasi adalah jenis komunikasi yang dilakukan dengan tujuan untuk memotivasi anggota kantor tertentu agar mau dan bisa bekerja keras dengan lebih optimal. Komunikasi motivasi biasanya dilakukan oleh ketua atau atasan kepada bawahannya supaya mereka bisa mengeluarkan semua kemampuan yang mereka miliki dalam pekerjaan yang mereka miliki. Yang N, komunikasi laporan. Komunikasi laporan adalah jenis komunikasi yang dilakukan dengan tujuan untuk menyampaikan hasil pekerjaan atau hasil kegiatan dengan berbagai hasil aktivitas pekerjaan lainnya
pada orang lain yang bertindak sebagai atasannya. Lalu yang O, komunikasi rapat. Komunikasi rapat pada dasarnya sesuai namanya adalah komunikasi yang dilakukan di dalam rapat. Dengan kata lain, komunikasi ini merupakan jenis komunikasi yang didasarkan pada tempat komunikasi tersebut berlangsung dan bukan pada siapa yang berbicara dan siapa yang mendengarkan pembicaraan tersebut. Fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi ada 4. Yang pertama ada fungsi informal. Fungsi ini berhubungan dengan memperlancar pengambilan keputusan yang dapat dilakukan oleh pihak atau pimpinan manajemen dengan mentransfer data dan alternatif pilihan yang ada. Individu atau organisasi akan dengan mudah mengambil keputusan. Yang kedua, fungsi kontrol. Adapun fungsi kontrol diantaranya yang pertama bahwa setiap organisasi mempunyai hierarki dengan wewenang yang menyertainya. Yang kedua, kepada siapa melaporkan hasil pekerjaannya dan hal-hal yang lain yang membutuhkan komunikasi dengan atasan mereka. Yang C, fungsi motivasi. Fungsi motivasi dilakukan melalui pemberian arahan kepada bawahan mengenai hal-hal yang telah dilakukan, bagaimana cara mengerjakannya, dan apa yang sebaiknya dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya di masa depan. Yang D, fungsi emosi. Pada dasarnya, salah satu tujuan bekerja adalah melakukan interaksi sosial. Interaksi sosial melalui komunikasi formal maupun informal. Masing-masing anggota organisasi dapat mengekspresikan emosi negatif, misalnya frustasi atau tidak puas dengan pekerjaan yang dikerjakannya selama ini kepada teman sekerja. Lalu setelah pembahasan korespondensi ini, anak-anak diminta mengerjakan tugas mandiri di buku lembar kerja siswa di halaman 11. Jika sudah selesai tugasnya, dikirim via WhatsApp ke nomor Bapak. Jangan lupa di buku tersebut di hasil tugasnya diberikan nama lengkap serta kelas yang lengkap. Demikianlah pemaparan mata pelajaran korespondensi untuk seksi ini. Mudah-mudahan bisa difahami dan dimengerti. Kalaupun masih ada yang belum mengerti, bisa dijapri saja ke nomor Bapak yang sudah tertera di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.